Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa membahas tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Haikal Al-Farabi dengan NIM 192131006 kelas Hukum Pidana Islam 3. Kali ini saya akan menjelaskan guna memenuhi tugas filsafat hukum Islam. Sejarah hukum Islam dalam pandangan para pakar hukum Islam yang mana mempunyai konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsepsi formal substansif hukum Islam merupakan konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu baik Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Dalam inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum Islam baik sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Umar Sulaiman menjelaskan secara rinci perbedaan antara syariat dan fikih, yang mana syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Terus, kesamaan fikih dan syariat terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Untuk selanjutnya yaitu syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nukhusnya yang ditunjukkan kepada manusia keseluruhan. Menurut ilmu hukum, yang mana berbagai makna hukum, yang pertama yaitu menurut Syad, secara garis besar ia mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi, dan hukum Islam secara teknis atau di sisi lain. Akan tetapi Syad menerangkan kesimpulan tentang hukum Islam secara umum, bahwa yang dimaksud hukum Islam yaitu Islam itu harus bersifat teknis, bukan bersifat normatif saja. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti, yaitu hukum dalam ilmu pengetahuan, hukum dalam arti disiplin atau suatu sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Selanjutnya yaitu hukum dalam arti keputusan pejabat. Selanjutnya hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan yaitu hukum dalam arti perilaku yang teratur atau secara stabil. Yang terakhir yaitu hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Cahaya S. Prada mengatakan bahwa ahli ilmu tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah. Sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Sepemikiran dengan hal tersebut, Zaih Mubarak menegaskan bahwa sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah dan Al-Quran bukan sumber hukum tetapi dalil hukum. Pendapat ini diungkapkan karena jika Al-Quran dijadikan sumber hukum akan melahirkan kecenderungan adanya pengabdian terhadap eksistensi Allah. Pandangan ini sebenarnya lebih bersifat teologis. Dengan demikian,
terdapat 3 tema yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai dalil hukum, Allah sebagai sumber hukum, Allah bersifat tanpa suara tanpa huruf sebagai maudhul, dan mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat yang ditulis dengan suara dan huruf adalah dalil hukum. Apabila terpaksa mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum, yang dimaksud sumber hukum di sana adalah artian dari majazi. Selanjutnya yaitu konsepsi metodologi pengalian hukum Islam. Dalam menganalisa metode pemikiran hukum Islam, Syed menulis bahwa menggunakan beberapa pendekatan. Zuhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ini adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, pendekatan teologi, pendekatan filsafat atau filsafat hukum Islam, yang ketiga sejarah, dan yang keempat yaitu ilmu-ilmu sosial. Dan dijelaskan lagi oleh Hasan Bisri mengungkapkan bahwa perlunya pendekatan teologi dalam meneliti hukum Islam sebab ia memiliki prinsip dan fungsi tersendiri. Fungsi transformasi, keyakinan pada kekuasaan, dan kehendak Allah pada Rasulnya ke dalam nilai-nilai etik dan moral yang dijadikan rujukan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Prinsip ini menjadi dasar dan landasan dalam perumusan kaidah hukum yang mengatur tentang yang harus dilakukan dan apa yang dilarang atau mesti ditinggalkan oleh manusia. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi mengatur berbagai bidang kehidupan manusia yang diinterpretasikan ke peranata sosial yang baru. Mengikat manakala dilakukan transaksi di antara manusia, baik individu antar individu maupun individu antar kelompok, yang mana masyarakat yang berkenan dengan hak-hak kebendaan. Fungsi memaksa manakala ditekan oleh kekuasaan secara kolektif yang memiliki legalitas publik dan kelengkapan alat. Dalam hal ini, penyelenggaraan kekuasaan yudisial dan aparatur negara dalam bentuk keputusan pengadilan. Filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar atau dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam, dan sebagaimana semestinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan video saya kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.